para hadirin yang kami hormati. Ya mungkin tadi ya tentang Al-Mahdi petunjuk. Jadi kami sekali lagi tidak mengatakan Imam Mahdi ya, hanya relevansinya. Justru yang Mahdi itu nanti ya labda itu. Apa istilahnya ya? Kalau orang-orang dulu itu ilallah minallah, itu istilah-istilah ya ulang dulu. Nah, akhir ini lebih relevan dengan Al-Quran lillah bila. Nah, Imam Mahdi juga itu namanya itu. Di sini alhamdulillah kita itu sudah diperjalankan oleh Allah pada perjalanan itu. Perjuang ya Rabbana Allahumma sholli salimi. Ini sudah semua manusia. Allah bariki ma khalaqal ibada, untuk alam semesta kesejahteraan dari Allah. Maka di sini Allah sendiri yang akan mendatangkan subur makmur gemah Allah jinnah. Allah sendiri yang mendatangkan. Namun di sini ada doa yang turun oleh Allah yang relevan, yaitu Allah barik fima khalaqtal ibada dengan la bila. Maka kondisi karakter, kemampuan, status itu ya hanya Allah yang menciptakan gelang-gelang Allah, yang menciptakan sebab juga Allah, yang perjalankan orang yang menghadapi cara juga Allah. Maka kita difokuskan lillah hanya Allah. Para hadirin yang hormati, mari kita secara rohaninya kita terapkan yulillah syariat dan tauhid. Sebab kalau tidak kita rugi pada saat itu. Pembuktiannya, misalnya kita amal ma'ruf tidak diterima, mungkin ya tidak diterima lah, mungkin dengan kasar dengan terus. Kalau kita ini kelihatan Allah, untuk Allah lillah, menyaksikan Allah, maka dia tidak kecewa, tidak menyesal, tidak sakit hati, hanya mengharap pada Allah. Para hadirin yang kadang mungkin ya sudah begitu malam, ya mungkin mari seperti yang kita terima pada malam ini dari dulu telah lalu, ya kan ya, kita dituntun untuk itu. Mari kita laksanakan. Sekali lagi kami urangi, di antaranya perjalanan gilang gemilang, yaitu murabbi hakiki sallallahu alaihi wasallam yang membudaya di kalimat azan. Kemudian orang yang sudah hancur, dia cenderung putus asa terhadap dirinya sendiri, ada orang yang nuntun ya, itu insya Allah mendekati dia mendapat anugerah. Maka mari kalau teman orang yang sudah itu ya kita dekati, ya kita beri. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya. Itu kan ulang dulu ya, suatu syirik atau mungkin menyerupai itu ya. Ya Sayyidi dusun kami utusan Allah, ya utusan Allah. Ada Sayyidil Bilad ya, Korea. Jadi sini pemimpinnya tertingginya suatu daerah, suatu negara, tertingginya suatu desa. Nah ini tertingginya hamba Allah, tertingginya Rasulullah. Ya Sayyidi duh junjungan kami, ya Rasulullah duh utusan Allah. Mari para hadirin, ini kenikmat yang luar biasa. Kalau kita simpulkan, mungkin orang yang kurang sesuai dengan teman ini, mungkin kebanyakan orang itu artinya hanya fokus priagung, tapi sungguhnya itu dominasinya yang mengutus. Tidak ada utusan tanpa yang mengutus para Allah. Maka disajai Sayyidi ya Rasulullah yang lebih kuat fokus pada Allah yang mengutus, pada hakikat utusan, pada priagungnya, pada yang di bawah rahmat alamin. Ada penghormatan yang normal betapa yang utus di atas, yang diutus di bawah. Ada penyerahan dan harapan para hadirin. Sehingga dengan ilah, suatu contoh, kalau saya mengatakan wahai guru, masuk di dalam lingkaran murid saya ini, anak ini nakal, kalau tidak dicubit telinganya dia tidak mempan. Guru yang baik tidak mau, yang berakal tidak mau, tidak ada ikatan masalah itu. Repoti. Tapi saya mengatakan wahai guru kami, maka saya melingkarkan seorang guru, maka beliau lebih leluasa menjalankan sama.
Duh junjungan kami, berarti kita melingkarkan di lingkaran Allah dan Rasulullah. Kata wahai ini berarti kita isyarat harapan. Satu contoh, kalau saya mengatakan mungkin kanan kiri belakang api yang berkobar-kobar, saya menonton pak, tidak ada kata pemadam. Tidak ada kata pemadam, hanya pak, apalagi minta tolong tidak ada. Maka orang sejagat mengatakan satu minta tolong para hadirin sama. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Tidak ada kata minta tolong, hanya ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu sudah dikatakan harapan. Mari para hadirat kita manfaatkan saudara kita. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Mari secara singkat kita mujadah singkat ya, nanti bisa diteruskan di masing-masing sambil ya, ngisi bidang. Mari kita mewakili saudara kita yang tidak hadir. Jadi mari doa kita umumkan, doa untuk seorang atau kirim hadiah untuk seorang satu Fatihah mendapat satu Fatihah. Untuk orang 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 negara yang mendapat satu-satu. Jadi tidak dibagi. Allah kun fayakun. Semakin banyak lebih umum, semakin indah. Mari kita berdoa, kirim hadiah kita umumkan semua mungkin. Apro mukminin, mukminat, muslimin min awal ila akhirih. Lah kita sudah termasuk orang itu, walaupun tidak untuk saya. Karena kita orang iman, orang mukmin, maka kita sudah mendapat sama. Mari ini kita tingkatkan hal ini. Kita juga di samping kita untuk disendiri seperti tadi jadi dituntun ya oleh pembicaraan terlalu itu, hati kita dituntun begitu indahnya. Dan mari saudara kita yang belum dapat, mari kita siari ya. Ya mudah-mudahan saya mau diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirat sing terakhir ini kita bersama-sama memfokuskan hanya Allah para hadirat. Hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala yang tidak. Masalah semata-mata menciptakan Allah. Merasa makmum lir rasul bi rasul lil ghos bilos. Mari kita untuk kita sekeluarga bangsa kita umat manusia alamin semua kita mohonkan. Mumpung ada kesempatan kenikmatan betul indah pada Nabi Adam belum ada kesempatan mohonkan untuk orang lain pada hati-hati teori. Walaupun hakikatnya Allah juga memperjalankan hati beliau untuk anak cucunya. Lah kita ini mendapat kesempatan tobat istighfar untuk diri, untuk temannya, untuk anak cucunya, untuk bangsa. Betapa indah kesempatan ini. Kita untuk alamin, untuk semanusia. Mari para hadirin dan mari kita merasa dosa di hadapan Allah, merasa banyak sekali dosa-dosa kita. Begitu Allah menyintai kita, menyayang kita, kita diberi begitu banyak sekali oleh Allah Ta'ala. Saya teringat Mbah Yedawo, semakin lama fadl Allah, kualitas dan kuantitas semakin meningkat. Tapi zulumun kafir tetap saja berlarut-larut pada hati-hati. Mari kita merasa dosa di hadapan Allah, dosa pada anak cucu kita, warga kita, bangsa kita. Berhati-hati. Butuh sekali ampunan Allah dan Rasulnya. Sekarang saatnya kita memohonkan mereka yang kita dosai pada hadirin. Saya teringat ada satu hadis, ada sahabat Rasul bersabda, si itulah ahli surga. Ada seorang dia nginep numpang, diselidiki apa amalan kok Rasul sampai dawuh ahli surga. Setelah tidak menemukan datang itu akan tanya, apakah amalanmu kok Rasul bersabda demikian? Orang itu mengatakan begini, ya Allah, kalau ada orang salah kepada saya maafkan ya Allah. Tapi kalau kami punya
sadang orang lain, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Dan ampunilah orang-orang yang kami salah itu, kami berikan itu. Para hadirat, mari kalau kita merasa pernah merugikan, menyalahi, katanya, mari mereka itu kita mohonkan ampun pada Allah, di samping kita tobat untuk kita sendiri. Mudah-mudahan mereka yang kita salahi, yang disalih oleh anak kita bertanggung jawab. Mudah-mudahan yang disalahi dirugikan oleh anak kita, oleh kita sendiri, kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan mereka diganti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dibuka, dipanggil sebagai hamba Allah, sehingga dia sadar kembali fafirillah. Mari dengan sungguh-sungguh para hadirin, makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di belakang bahaya yang nonton kita para hadirin. Rasulullah yang bersabda, tidak bisa dikatakan syukur kepada Allah bila tidak syukur pada manusia. Mu'alif Aqidiyah, mari kita syukur pada Aqidiyah. Belum neruskan, tapi kita jangan salah paham, jangan salah paham. Cukup kita ngamalkan Aqidiyah, menyiarkan Aqidiyah itu cukup. Mari kita laksanakan debat tadi berarti. Kita mau di belakang Yai, di belakang Rasulullah SAW, merasa butuh sekali untuk kita, anak dan seterusnya. Al-Fatihah.